ketegangan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky makin meningkat setelah Trump menyebut pemimpin Ukraina itu sebagai diktator tanpa pemilu. Pernyataan itu disampaikan Trump pada Rabu 19 Februari 2025 waktu setempat, sembari memperingatkan Zelensky bahwa jika ia tidak segera bergerak untuk mencapai perdamaian, maka Ukraina mungkin tidak akan memiliki negara lagi untuk dipimpin. Komentar kontroversial ini muncul beberapa jam setelah Zelensky membalas pernyataan Trump yang sebelumnya menuduh Ukraina bertanggung jawab atas invasi penuh Rusia pada 2022. Zelensky menyatakan bahwa Trump telah terjebak dalam gelembung disinformasi Rusia. Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, menegaskan bahwa negaranya tidak akan dipaksa untuk menyerah. Masa jabatan 5 tahun Zelensky sebenarnya berakhir pada 2024. Namun, Ukraina memberlakukan hukum darurat militer sejak Februari 2022 sebagai respon terhadap invasi Rusia. Di bawah hukum darurat ini, pemilihan umum tidak dapat diselenggarakan, termasuk pemilihan presiden dan parlemen. Sementara itu, Rusia terus memperluas wilayah pendudukannya. Hingga kini, Moskow telah menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina dan perlahan memperluas cengkramannya di bagian timur. Rusia berdalih bahwa operasi militernya dilakukan untuk merespon ancaman eksistensial dari upaya Ukraina bergabung dengan NATO. Namun, Ukraina dan negara-negara barat menyebutnya sebagai invasi imperialis. Zelensky yang pada Rabu bertemu dengan utusan khusus Trump untuk Ukraina, Kate Kellogg, menegaskan bahwa tim Trump seharusnya lebih memahami kebenaran mengenai situasi di Ukraina. Zelensky juga menepis klaim Trump bahwa tingkat dukungan publik terhadapnya hanya 4%, dengan menyebutnya sebagai propaganda Rusia. Berdasarkan survei terbaru dari Kiev International Institute of Sociology atau KIIS pada Februari 2024, 57% warga Ukraina masih mempercayai Zelensky. Kurang dari 1 bulan sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat, Trump telah mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara drastis terhadap Ukraina dan Rusia. Ia mengakhiri upaya Washington untuk mengisolasi Rusia dengan melakukan panggilan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, serta mengadakan pembicaraan tingkat tinggi antara pejabat Amerika Serikat dan Rusia. Pernyataan Trump yang menyebut Zelensky sebagai diktator langsung mendapat kecaman dari berbagai pemimpin dunia. Juru bicara PBB, Stephen Dujarric, menegaskan bahwa Zelensky tetap menjabat berdasarkan pemilu yang sah. Ketika ditanya siapa yang memulai perang, Dujarric dengan tegas menjawab, Rusia telah menginvasi Ukraina. Sementara itu, Kanselir Jerman Olaf Scholz menyebut pernyataan Trump sebagai salah dan berbahaya, seperti yang dilaporkan oleh surat kabar Spiegel. Di Eropa, para pejabat dibuat terkejut oleh langkah Trump dalam beberapa hari terakhir. Presiden Prancis Emmanuel Macron bahkan menggelar pertemuan darurat dengan para pemimpin Eropa di Paris untuk membahas dukungan lebih lanjut bagi Ukraina dan memperkuat pertahanan Eropa. Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer
dijadwalkan akan mengunjungi Washington minggu depan untuk membahas konflik Ukraina dengan pemerintahan Trump, seperti dikonfirmasi oleh penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, Mike Waltz. Dalam percakapannya dengan Zelensky, Starmer menegaskan dukungan penuh terhadap pemimpin Ukraina yang terpilih secara demokratis. Trump mengisyaratkan kemungkinan pertemuan dengan Putin bulan ini. Sementara itu, Putin sendiri menyatakan bahwa Ukraina tidak dilarang untuk berpartisipasi dalam negosiasi perdamaian, tetapi keberhasilannya bergantung pada tingkat kepercayaan antara Moskow dan Washington. Namun, pembicaraan antara Rusia dan Amerika Serikat yang diadakan di Riyadh, Arab Saudi pada hari Selasa tidak melibatkan Ukraina maupun negara-negara Eropa. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Rusia dan Amerika Serikat mungkin akan membuat kesepakatan tanpa mempertimbangkan kepentingan keamanan Ukraina. Trump juga menekankan bahwa Eropa harus lebih berperan dalam menjamin kesepakatan gencatan senjata. Zelensky dalam upayanya mencari dukungan dari Amerika Serikat telah mengusulkan hak eksklusif bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat untuk mengeksploitasi sumber daya mineral Ukraina sebagai imbalan atas jaminan keamanan dari Washington. Namun, menurutnya, Trump belum memberikan tanggapan yang jelas. Amerika telah memberikan Ukraina 67 miliar US dollar dalam bentuk senjata dan 31,5 miliar US dollar untuk dukungan anggaran. Tetapi permintaan Trump agar memberikan 500 miliar US dollar dalam bentuk sumber daya mineral bukanlah pembicaraan yang serius. Sementara itu, Kate Kellogg yang tiba di Kiev sebagai utusan Amerika Serikat untuk Ukraina menegaskan bahwa Washington memahami pentingnya jaminan keamanan bagi Ukraina. Zelensky berharap kunjungan Kellogg dapat memberikan arah yang lebih jelas bagi kebijakan Amerika Serikat terhadap Ukraina. Dalam pidato radio malamnya, ia menekankan pentingnya persatuan Eropa dan pragmatisme Amerika dalam menghadapi ancaman Rusia.